Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Fasli. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas Broadcasting 3B UIN Suskaria Pekanbaru. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sebagian tentang kamera movement dan lain-lain. Daripada lama-lama, langsung saja kita akan membahas. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang mekanisme dasar kamera. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang lensa dulu. Jadi di sini saya telah memegang dua lensa, yaitu ini lensa fix dan ini lensa kit. Lensa kit ini kita dapatkan ketika kita membeli kamera, sedangkan lensa fix ini lensa tambahan. Jadi lensa kit ini memiliki diameter 18 sampai 55 mm, sedangkan lensa fix ini berdiameter 55 mm. Jadi di sini saya akan membahas tentang body. Jadi di dalam body ini banyak tombol-tombol yang ada pada body kamera ini. Yang pertama yaitu ada shutter untuk cek rek pada kamera. Di sini ada lubang untuk memasang tripod, ada tempat pemasangan baterai, terus ada tempat untuk pemasangan mic. Di sini ada command dial. Command dial itu yaitu jenis pengaturan untuk white balance dan exposure composition. Dan di sini juga ada tombol untuk menghidupkan dan untuk perekaman layar pada kamera. Jadi selanjutnya di sini ada tombol namanya lens release untuk memasang dan melepas lensa. Di sini ada juga tombol yang bernama anti red eye. Anti red eye ini berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah pada hasil foto, yang merupakan efek dari lampu flash. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mode dial pada kamera tersebut. Bisa dilihat teman-teman, ini mode dial. Di sini ada berbagai macam logo ya, ada itu M atau manual, AV, aperture priority, TV shutter priority, dan P yaitu otomatis, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan beberapa dari mode dial ini. Yang pertama yaitu tentang auto atau P. Jadi kamera secara otomatis akan mengatur secara otomatis seperti ISO, shutter speed, aperture, bukaan cahayanya, white balance berdasarkan kondisi cahaya, dan internal flash juga akan aktif secara otomatis apabila objek kekurangan cuaca. Yang kedua yaitu ada di sini yang bernama TV, yaitu shutter priority. Secara manual kita akan menentukan nilai shutter speed dan kamera akan menentukan aperture terbaik secara otomatis, dan biasanya digunakan untuk mengambil gambar sebuah objek bergerak. Selanjutnya, di sini ada yang bernama AV atau aperture priority. Secara manual kita akan menentukan nilai aperturnya dan kamera akan menentukan nilai shutter speed terbaik secara otomatis. Selanjutnya ada mode manual. Dalam mode manual ini kita memegang kendali sepenuhnya terhadap kamera yang kita atur, dan kita juga yang mengatur ISO, shutter speed, aperture, internal flash, white balance, dan exposure composition. Kita yang mengaturnya secara manual. Pada tahap 2 ini saya akan menjelaskan yaitu diafragma, ada shutter speed, ada white balance. Yang pertama yaitu ada diafragma. Diafragma yaitu komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Faktor yang mempengaruhi gelap terangnya sebuah foto atau gambar yaitu shutter speed, aperture, dan diafragma. Yang kedua ada shutter speed. Shutter speed yaitu lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto. Semakin cepat shutter speed, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya masuk semakin sedikit. Sebaliknya, semakin lambat shutter speed, sensor kamera terbuka semakin lama dan jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Yang ketiga yaitu ada white balance. White balance itu adalah suatu istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih yang bertujuan menghilangkan warna yang tidak real. Jadi selanjutnya masuk ke tahap 3, yaitu saya akan menjelaskan tentang kamera movement, tipe perekaman, teknik perekaman, dan komposisi. Yang pertama itu ada extreme long shot, pengambilan gambar secara luas, jauh, dan panjang. Biasanya objek tak terlihat jelas dan kecil. Yang kedua yaitu long shot. Long shot yaitu teknik pengambilan gambar dengan ukuran pas atau semua objek akan terlihat semua dalam frame. Yang ketiga yaitu medium long shot. Medium long shot adalah teknik yang hanya mengambil beberapa potong dari objek, seperti objek manusia, maka akan diambil dari atas rambut hingga lutut saja, atau juga bisa pada area atas rambut hingga bagian perut. Selanjutnya ada knee shot.
In-shoot itu teknik pengambilan gambar hanya dari kepala hingga lutut. Selanjutnya ada medium shoot. Medium shoot itu teknik pengambilan gambar yang hampir sama dengan medium long shoot. Tetapi medium shoot lebih terbatas ruang lingkupnya, tidak seperti medium shoot yang luas, yaitu dari atas rambut hingga bagian perut. Selanjutnya, medium close up. Mempertegas gambaran profil seseorang. Pengambilan gambar dari medium close up hanya menyorot kepala hingga dada. Selanjutnya, close up. Teknik yang akan menampilkan khusus objek yang ingin kita ambil. Selanjutnya, ada extreme close up. Teknik yang digunakan untuk mengambil objek secara detail, seperti bagian mata, benda kecil, atau bunga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik perekaman. Yang pertama yaitu ada 4A. Teknik pengambilan gambar ini dengan pengambilan gambar dari atas ketinggian dan sejajar dengan kedudukan objek, atau bisa lebih rendah, sehingga akan menghasilkan objek tampak terlihat luas dan mata penonton mewakili mata kata. Yang kedua yaitu low angle. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari sudut bawah ke atas objek, sehingga objek akan terlihat lebih tinggi dan kuat. Yang ketiga yaitu A level. Teknik pengambilan gambar ini sejajar dengan objek. Biasanya digunakan foto bersama atau foto standar. Yang keempat yaitu high angle. Teknik yang menampilkan objek akan terlihat kecil, tetapi tidak seperti teknik Rear A view yang melihatkan semua sudut. Yang kelima yaitu Rear A. Teknik pengambilan gambar ini dari atas atau ketinggian objek, sehingga objek berada di bawah dan akan terlihat semua luas bentuknya dari atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Yang pertama yaitu ada tilt up. Pergerakan kamera secara vertikal dengan posisi kamera masih di tempat. Tilt up ini ada dua jenis yaitu tilt up dan tilt down. Yang dimana tilt up melihat atau mendongak ke atas, sedangkan tilt down melihat objek ke bawah. Yang kedua yaitu panning. Pergerakan kamera secara horizontal dengan posisi kamera masih di tempat dan hanya menoleh ke kiri atau ke kanan. Biasa disebut dengan pan right atau pan left. Yang ketiga yaitu ada dolly. Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir sama dengan gerakan zooming. Tetapi pada dolly yang bergerak adalah tripod yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya mundur. Yang keempat yaitu ada crab, yang dimana teknik pergerakan video yang bergerak seperti piting mengarah ke kanan atau ke kiri. Yang kelima yaitu ada arch. Teknik pengambilan gambar ini yaitu teknik memutari objek, bisa ke kiri atau ke kanan. Yang keenam yaitu ada follow. Pada pengambilan gambar ini dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Yang ketujuh ada zoom out dan zoom in. Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun menjauhi objek. Gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera video, sehingga pengguna hanya mengoperasikannya. Selanjutnya ada rules of framing. Yang pertama yaitu ada rules of third. Dengan membagi frame menjadi 9 bagian, subjek ditempatkan pada perpotongan sepertiga atau 2/3. Dengan demikian akan lebih menarik daripada ditempatkan di tengah. Selanjutnya ada looking space. Yang pertama ada itu nose room normal. Pada nose room normal ini akan memberikan kondisi psikologi terlihat netral. Sedangkan nose room unnormal, pada nose room unnormal ini subjek akan terlihat depresi. Selanjutnya ada headroom. Terlalu banyak headroom akan menyebabkan subjek tenggelam dalam frame. Namun kalau terlalu sedikit juga akan melihatkan ruang yang terlalu sempit. Maka berilah headroom yang wajar. Selanjutnya ada leading room. Leading room ini merupakan ruang kosong antara mata subjek dan tepi dari frame yang berseberangan. Biasanya komposisi frame ini digunakan untuk menentukan frame selanjutnya melalui ruang kosong dalam frame. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan teknik kamera dan video. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.